Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya sayangi Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Kemudian yang saya hormati Bapak fasilitator kita Pak Amin. Alhamdulillah di hadapan hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk sama-sama hadir di sini membersamai kegiatan salah satu rekan kita dalam rangka diseminasi budaya positif, yaitu beliau sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 6 dan CGP Rekognisi angkatan 2. Jadi pada saat ini Pak Amin bertugas sebagai fasilitator di Provinsi Riau. Sebelum kita memulai acara ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya adalah pembukaan dari kepada Bapak, kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di acara yang diselenggarakan oleh Bapak salah seorang teman kita, guru kita, yang tadi dikatakan diseminasi budaya positif. Untuk hal ini sebentar dijelaskan oleh beliau. Dan salam salawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita jadikan penitian panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut pada acara intinya, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini adalah merupakan kegiatan yang sangat bagus dan diharapkan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang belum ikut dalam kegiatan CGP ini supaya kedepannya bisa mendaftar. Jadi itu harapan kami. Jadi misalnya nanti ada angkatan ke-9 Pak? Ya. Jadi nanti ke depan ini ada angkatan 9, 10. Ya, mudah-mudahan ada lagi guru kita yang mengikuti. Karena kemarin ini ya, masih banyak guru kita yang saya anggap mampu untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian ya untuk Pak Amin ini saya kira ya cukup membanggakan bagi kita semua. Saya juga sebenarnya merasa bangga kalau kita di luar itu di MKKS disebut nama sekolah yang mengatakan bahwa di sana ini sumber dayanya lumayan, ya, dari CGP-nya, dari fasilitatornya, ya tentu hal ini memberikan nilai positif terhadap sekolah kita. Jadi saya harapkan sekali lagi pembagiannya, ya ini demi pengembangan sumber daya kita ke depan, ya tentunya ya kita harus berbuat lebih bagus daripada yang kemarin. Ya, jadi salah satunya itu adalah menjadi ikut serta di dalam kegiatan CGP. Saya kira itu. Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif
dengan ini dibuka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi budaya positif oleh Pak Amin. Kepadanya disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan sekalian yang berkenan untuk mengikuti kegiatan diseminasi saya. Walaupun kegiatan ini pernah dilakukan hal yang serupa oleh teman-teman CGP, Novira, Ibu Nurul, dan Pak Awi. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini adalah meskipun ibaratnya adalah sebuah pengulangan, tapi ini akan membuat kita jauh lebih mendalami dan jauh lebih memahami lagi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita guru upayakan dalam membudayakan hal-hal positif di sekolah kita. Dan Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ada baiknya juga saya mengucapkan terima kasih, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena di Jumat yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kegiatan diseminasi ini bisa tercapai dan mudah-mudahan ini bisa lanjut akhirnya. Kemudian kalau pula kita mengirimkan salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang disamakan selalu menjadi suri teladan bagi kita semua mengalami hidup dan kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, diseminasi budaya positif yang saya lakukan ini adalah sebagai salah satu upaya yang saya lakukan dan ini merupakan tagihan tugas saya selaku peran yang saya jalankan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama peran saya yang dijalankan adalah peran sebagai fasilitator angkatan ke-6 CGP Provinsi Riau. Kemudian saya juga menjalankan peran sebagai calon penggerak rekognisi untuk angkatan 2. Bapak Ibu, perlu saya perkenalkan bahwa dalam saya didampingi oleh Bapak Fasilitator Pak Jarod Suseno yang mendampingi saya untuk melakukan fasilitasi dan mengikuti kegiatan CGP ini. Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan diseminasi kita kali ini ada 3 poin penting Bapak Ibu. Ada 3 hal penting yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah tadi Bapak Kepala Sekolah sudah melakukan pembukaan, kita juga sudah berdoa dan insya Allah kita akan ada ice breaking. Kemudian inti kegiatannya saya akan memaparkan materi terkait dengan budaya positif. Kemudian akan ada sesi tanya jawab. Mudah-mudahan sesi ini kurang lebih akan berjalan 1 jam ke depan. Jadi saya mohon teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Kemudian yang ketiga adalah penutup refleksi dan foto bersama. Bapak Ibu teman-teman sekalian, sebelum saya melanjutkan ke materi ini ada beberapa poin kesepakatan yang saya tawarkan ke Bapak Ibu semua supaya kegiatan diseminasi kita ini bisa berjalan lebih baik. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Jadi siapapun Bapak Ibu, baik guru, pegawai, atau mungkin guru BK, boleh untuk bertanya, boleh untuk memberikan argumen supaya kegiatan kita jauh lebih bersifat 2 arah. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati Bapak Ibu. Apalagi kita pendidik, menghormati, saling berfasilito itu adalah suatu hal yang perlu untuk kita budayakan. Kemudian berikutnya yang ketiga, jika ada teman-teman kemudian bertanya, maka mohon yang lain mendengarkan, kemudian nanti berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian saya harapkan Bapak Ibu melakukan mengikuti kegiatan ini secara penuh. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu, materi yang akan saya sharingkan pada pagi ini itu mudah-mudahan bisa diserap dengan baik,
jika syaratnya adalah jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan perasaan yang bahagia. Sama dengan di kelas kita Bapak Ibu, kalau siswa kita bahagia, siswa kita enjoy, maka harapannya apa yang kita sampaikan juga bisa sampai dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita akan membahas 6 materi penting. 6 materi itu ada yang pertama disiplin dan nilai kebajikan, kemudian nilai teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, baik, supaya kita bisa lebih interaktif, saya ingin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar, kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengambil posisi yang Bapak Ibu rasa nyaman. Kita rasa nyaman. Kalau nyaman berdiri di samping pasangannya boleh, silakan. Yang penting adalah Bapak Ibu nyaman. Oke? Oke? Bapak Ibu yang silakan Bapak Ibu menyentuh telinganya. Oke, silakan Bapak Ibu menyentuh hidungnya. Oke, silakan menyentuh, silakan katakan dan lakukan apa yang saya katakan sambil dikatakan. Misalnya, silakan sentuh hidung. Ya, tapi lakukan yang saya katakan. Oke, jadi kalau saya menyentuh mata tapi saya bilang sentuh hidung, Bapak Ibu tetap sentuh hidungnya. Gitu. Oke, bisa dimulai. Oke, silakan Bapak Ibu pegang rambutnya. Oke, kepalanya ya, kepalanya. Silakan Bapak Ibu pegang teman di samping kanannya. Oke, silakan Bapak Ibu angkat tangan kiri. Oke, silakan Bapak Ibu mengatakan semangat. Oke, sekarang aturan kedua, Bapak Ibu silakan lakukan kebalikan yang saya katakan. Kalau saya meminta Bapak Ibu maju ke depan, jadi Bapak Ibu seperti ini, tetapi yang Bapak Ibu lakukan adalah kebalikannya, Bapak Ibu ke belakang. Jadi Bapak Ibu mengatakan maju tapi gerakannya ke belakang. Kalau saya mengatakan Bapak Ibu silakan miring ke kiri, apa seperti ini? Apa itu? Miring ke kiri, kepalanya miring ke kiri, Bapak Ibu miring ke kanan, tapi katakan kiri. Bisa dimengerti? Jadi contoh, maju. Seperti itu. Tapi katakan apa yang katakan, tapi gerakannya kebalikan. Oke? Kita ulangi. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Oke, bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kembali. Ya. Oke. Bapak Ibu bisa melakukan itu secara baik, kompak, karena Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya katakan dan melakukan instruksinya dengan benar. Oke, baik Bapak Ibu. Berikutnya, kita masuk ke materinya. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Seperti contoh tadi, saya meminta kepada Bapak Ibu untuk maju ke depan karena Bapak Ibu ingin saya perintah. Ya, ternyata Bapak Ibu, ternyata teman-teman sekalian, ini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita meminta murid kita melakukan sesuatu, sebenarnya
kita tidak bisa memaksakan murid kita melakukan sesuatu kalau murid tersebut tidak mau melakukannya. Contoh misalnya, saya meminta murid saya untuk mengerjakan PR-nya atau mengerjakan tugasnya dalam kelas. Ketika siswa itu mau untuk saya berikan kontrol, maka itu akan terjadi. Tapi ketika ada siswa yang tidak bersedia untuk mengikuti saya, maka dia tidak akan melakukannya. Itu yang pertama. Kemudian ilusi kontrol yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata Bapak Ibu, kalau penguatan yang kita lakukan itu sudah sering terjadi, maka suatu saat bisa saja siswa itu akan berpikir lagi untuk melakukannya. Jadi tidak selalu yang kita sampaikan itu meskipun positif itu bisa diterima baik oleh siswa kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu akan dapat menguatkan karakter. Contoh misalnya, ada siswa yang terlambat, kemudian kita katakan ke mereka bahwa kamu itu terlambat, jangan mengulangi, bahwa kamu sudah melakukan kesalahan. Apakah dengan mengatakan seperti itu mereka serta-merta akan berubah? Tidak seperti itu, tidak selalu seperti itu. Maka perlu diadakan pengulangan. Kemudian yang terakhir, bahwa ilusinya adalah bahwa seorang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Contoh kita di dalam kelas bahwa kita adalah orang dewasa, anak-anak kita jauh lebih muda, itu kita tidak bisa memaksakan mereka untuk mengikuti apapun yang kita inginkan. Jadi memang perlu ada pendekatan tertentu sehingga mereka bisa dengan sepenuh hati, ada motivasi dalam diri mereka bahwa mereka akan mengikuti apa yang kita perintahkan itu berdasar apa yang mereka pahami, apa yang mereka anggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ternyata stimulus respon dan stimulus kontrol ini memang berbeda Bapak Ibu. Kesimpulannya bahwa kita tidak bisa dikontrol orang lain, tapi yang paling penting adalah hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitupun dengan siswa. Ketika hari ini gurunya bisa memberikan kontrol, tetapi kontrol itu tidak berasal dari dalam. Bisa saja nanti pada saat tidak ada gurunya, tidak mau lagi melakukan apa yang sudah disampaikan oleh gurunya tadi, karena itu tidak berdasar dari motivasi dari mana Bapak Ibu? Motivasi dari dalam diri. Nah, ini kemudian akan kita latihkan. Bagaimana kemudian motivasi dalam diri, motivasi intrinsik itu selalu bisa hadir dalam diri anak-anak kita. Berikutnya, disiplin dan nilai kebajikan. Bapak Ibu, saya ingin meminta pendapat. Bapak Ibu, ada yang ingin memberikan argumen tentang disiplin? Ada yang ingin memberikan pendapat? Kalau Bu Nana? Disiplin taat. Kalau Pak Arif? Tepat waktu. Mematuhi aturan. Kalau Bu Ija? Kalau apa yang Bu Ija pikirkan mendengar kata disiplin? Ya, taat pada aturan, mematuhi, tepat waktu, kemudian menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati ya. Oke. Bapak Ibu teman-teman sekalian, ternyata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina, artinya belajar. Jadi orang yang sementara berdisiplin adalah upaya yang dilakukan untuk menggali potensi dirinya supaya mereka bisa mencapai tujuan, sehingga upaya-upaya yang disiplin yang mereka lakukan itu bisa membuat mereka dihargai, kemudian mereka berupaya untuk melakukan kepatuhan dan pada intinya itu akan berakibat baik bagi kehidupan mereka. Jadi orang-orang disiplin dewasa ini adalah orang-orang yang pertama menghargai waktu, orang yang menjalankan kesepakatan, orang-orang yang taat asas, ya.
dengan pembiasaan nanti diharapkan anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih siap nanti berinteraksi dengan lingkungan banyak. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, bahwa di situ akan ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu adalah self-discipline. Kemerdekaan itu adalah kita bisa menentukan apa yang kita mau lakukan. Kita bebas memilih apa yang kita ingin kerjakan. Tetapi Bapak Ibu, ada namanya self-discipline. Jadi kita harus mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya harus dengan sekuat tenaga, saya harus dengan sekeras-kerasnya untuk membuat diri saya disiplin. Karena kalau saya tidak mencoba untuk mendisiplinkan diri saya sendiri, maka yang saya lakukan adalah saya harus rela untuk didisiplinkan oleh orang lain. Ini yang kemudian harus terus kita upayakan. Saya juga upayakan Bapak Ibu. Disiplin itu memang bukan perkara yang mudah membalikan telapak tangan. Ini adalah proses yang terus berlanjut. Mungkin hari ini kita terlambat, tapi mungkin besok kita upayakan lagi supaya terlambat. Besok mungkin terlambat lagi. Tapi yang paling penting di dalam diri kita yakinkan ke diri kita bahwa setiap hari harus ada perubahan yang jauh lebih baik. Nah, kemudian berikutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal ini adalah nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di mana nilai-nilai ini akan menjadi sikap dan perilaku dan menjadi dasar kita untuk berperilaku. Jadi ketika kita memahami nilai-nilai kebijakan universal, maka kita paham bahwa nilai-nilai ini boleh dilakukan, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang dianggap sebuah kebenaran dan harus diberikan kepada anak-anak kita. Oke, nilai kebijakan universal. Berikutnya, nah terkait dengan nilai kebijakan, nilai kebenaran universal di program guru penggerak itu ada 6 karakter yang mencoba untuk diwujudkan pada murid kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil Bapak Ibu. Apa yang pertama Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi upayanya adalah bagaimana kemudian kita sebagai guru melakukan kebiasaan sehingga mereka memiliki akhlak yang baik, mereka bisa menjalankan aturan-aturan agama, kemudian mereka juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di rumah, tetapi juga di sekolah dan di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki kebinekaan yang lomba. Jadi di sekolah itu mungkin akan banyak budaya-budaya, akan banyak kebiasaan-kebiasaan yang berbeda satu yang lain. Jadi harapannya ketika mereka memiliki kebinekaan global, mereka akan memahami identitasnya, bisa terintegrasi dan bisa terbuka kepada budaya-budaya yang ada. Kemudian mandiri, mereka bisa menjadi bertanggung jawab, bernalar kritis, mereka bisa berpikir secara baik, secara kualitatif, kemudian bergotong royong, dia bisa berinteraksi dengan banyak orang, bisa berkelompok, bisa berbagi ilmu, bisa saling mencoba untuk menyelesaikan solusi secara bersama, dan yang penting adalah mereka bisa suka dan rela. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu, anak-anak kita diupayakan mereka memiliki pemikiran yang kreatif. Kenapa kreatif Bapak Ibu? Ternyata di masa depan, apalagi di era 5.0 ini, era society, anak-anak kita itu dituntut tidak hanya pintar, tidak hanya menguasai pengetahuan, tapi mereka dituntut untuk bisa kreatif, memiliki menjadi problem solver. Mereka harus bisa adaptif, mereka harus bisa mencoba ide-ide baru, memunculkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya, hukuman, motivasi, dan penghargaan. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu memberikan hukuman? Dulu, waktu saya belum mengenal tentang teori ini, saya pernah memberikan hukuman kepada siswa.
Hukuman yang saya berikan misalnya pada saat mereka terlambat, saya minta mereka untuk memungut sampah di luar. Kemudian saya biasa berkonsultasi dengan mereka, mungkin mereka harus membersihkan toilet. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, pernahkah dalam waktu dekat ini Bapak Ibu memberikan hukuman kepada mereka? Kalau mereka pernah? Contohnya pun seperti apa? Hukumannya misalnya kalau terlambat kita kasih sampah untuk membersihkan lingkungan. Oke, terlambat berarti dia harus membersihkan lingkungan. Oke, kalau teman-teman yang dalam kelas bagaimana? Bagaimana misalnya kalau ada siswa yang tidak kerja PR? Apakah itu dibiarkan? Ditambah tugasnya? Bagaimana tugas itu tidak dikerjakan lagi? Tambah lagi akhirnya numpuk. Atau bagaimana misalnya kalau ada siswa yang suka bikin ribut? Bagaimana itu? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Atau misalnya lagi enak menjelaskan 2x tambah 3y, tiba-tiba mereka tidur. Apa yang harus dilakukan? Ya, dibangunkan atau diajak mereka selfie atau dikasih target, suruh menjelaskan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah yang Bapak Ibu lakukan tadi, memberikan tugas yang banyak, menumpuk, kemudian menyuruh mereka ke papan, itu adalah sebuah hukuman atau sebuah penghargaan? Hukuman. Sekarang pertanyaannya, apakah hukuman itu masih relevan dengan dunia anak-anak kita sekarang? Itu yang akan kita bahas Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia. Perilaku yang pertama adalah seseorang itu mengikuti aturan karena dia tidak ingin dihukum. Itu motivasi pertama. Kemudian yang kedua, mereka cenderung untuk mengikuti aturan karena ingin imbalan dan ingin penghargaan. Contoh misalnya, ada anak yang rajin kerja tugas, rajin datang ke sekolah karena mau diberikan penghargaan oleh gurunya, mau dikasih apresiasi, kamu itu bagus, kamu itu adalah anak yang baik. Itu adalah salah satu motivasinya. Dia ingin mendapatkan penghargaan, ingin diakui. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini, kira-kira motivasi yang grade-nya paling tinggi itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Apakah menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita anggap itu sebuah kebaikan? Yes? Menghindari hukuman. Oke, satu pendapat. Kalau kita tadi ada imbalan, atau karena kita menghargai diri sendiri, bahwa kita meyakini bahwa nilai-nilai tersebut adalah sesuatu yang baik. Yang mana kira-kira menurut tak? Kalau kita balik, kalau yang pertama dan kedua itu adalah motivasinya dari dalam atau dari luar? Yang pertama adalah menghindarinya hukuman dan mendapatkan imbalan. Apakah itu luar? Dari luar, motivasi eksternal. Sekarang yang ketiga, karena mereka meyakini dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi intrinsik. Sekarang pertanyaannya, mana yang kemudian harus kita coba untuk bangkitkan di siswa? Ya, betul, motivasi intrinsik. Karena kalau itu sudah lahir dari dalam diri, kalau itu keyakinan dan motivasi itu sudah muncul dari dalam diri sendiri, maka apapun tantangannya, mau ada guru, mau tidak ada guru, pasti dia sudah, oh iya, ini kebaikan, saya harus lakukan. Tapi kalau karena mau dipuji, dia rajin,
dia menyapu karena ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya, jangan mide, tidak ada guru. Itu yang kemudian harus selalu kita upayakan, motivasi dalam diri. Sama juga dengan kasus kita sebagai guru, teman-teman. Kalau misalnya kita hanya rajin atau kita hanya mau berbuat baik ketika ada orang yang melihat atau ada kepala sekolah, maka itu motivasinya baru motivasi eksternal. Tapi kalau kita sudah yakinkan dalam diri, oh iya saya harus mengajar dengan baik, saya harus mengisi kelas saya harus mengajar dengan sungguh-sungguh meskipun tidak dilihat oleh teman lain atau kepala sekolah, maka itu adalah modal yang besar Bapak Ibu. Karena itu sudah muncul dari dalam diri sendiri. Oke? Berikutnya Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa poin. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Oh iya, saya belum jelaskan tadi ya, hukuman apa, konsekuensi apa. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu adalah sesuatu yang biasanya spontan. Contoh misalnya, ada siswa terlambat, saya langsung minta mereka untuk keliling lapangan 5 kali. Itu. Kalau konsekuensi itu biasanya berupa aturan-aturan, biasanya ada dalam tata tertib. Sudah ada ketentuan-ketentuan. Ketika mereka melanggar sebuah aturan, maka ada konsekuensi yang mereka harus jalankan. Kemudian bisa juga begini. Misalnya di kelasnya Bu Rita, contoh misalnya di kelasnya Bu Rita, ada 2 siswa yang berkelahi. Kemudian setelah mereka berkelahi, Bu Rita meminta kedua anak tersebut untuk berdiri di depan kelas. Sekarang pertanyaan saya, apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Karena itu tiba-tiba muncul, itu tidak tertulis. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, mencatat 1100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, saya mencatat buku 100 kali, tidak akan terlambat karena konsekuensi ya. Hukuman ya. Atau begini, kita bawa ke sekolah kita lihat apakah aturan ini ada di dalam sekolah kita. Berarti kalau tidak ada, ini adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat, hukuman. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, konsekuensi. Ada alasan ya. Kemudian murid disuruh menggunakan sepatu sekolah. Oh ya, dia tidak pakai sepatu hitam, jadi disuruh dia tidak pakai sepatu. Itu kira-kira apa? Ya, misalnya. Kemudian, sekarang kita lihat Bapak Ibu ya. Ternyata mencatat itu hukuman, lari juga hukuman, push up hukuman, menggantikan tugas, menggantikan kertas, membersihkan tumpahan, itu adalah konsekuensi. Yang terakhir itu mengelilingi lapangan basket 2 kali untuk pelajaran PJOK. Itu mungkin adalah konsekuensi yang sudah mereka sepakati bersama. Ya, jadi intinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa spontan, tidak pernah disepakati sebelumnya, dan itu berat, maka itu adalah hukuman. Kalau pernah dibahas sebelumnya, maka itu adalah konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 poin penting tentang hukuman dan pendisiplinan. Kalau hukuman itu biasanya negatif. Anak-anak yang biasa dihukum mungkin akan muncul kejengkelan di dalam diri. Mungkin berat hukumannya. Mereka tidak akan nyaman. Konsekuensi mereka sudah sepakati, tetapi bisa saja tetap muncul rasa tidak nyaman. Karena tadi terlambat, kemudian disuruh keliling oleh guru olahraga, meskipun itu sudah sepakati, tapi tetap membuat tidak nyaman.
Tapi kalau restitusi Bapak Ibu, restitusi itu adalah mengajak mereka bercerita, mencari permasalahannya apa, kira-kira apa yang mereka temui, kendala apa yang mereka alami, kemudian bersediakah mereka untuk memperbaiki kesalahannya, maka itu adalah upaya restitusi. Jadi mereka diajak untuk memikirkan masalah sendiri dan berjanji. Kemudian dari proses restitusi mereka akan bisa berefleksi bahwa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang mungkin tidak benar. Akhirnya mereka sadar dan mencoba untuk tidak melakukannya lagi. Jika seperti itu, berikutnya keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah siap. Iya Bu, siap. Makasih Bu, makasih. Iya. Iya, lagi sakit sih. Biarkan kita. Oke, silakan Pak, silakan. Iya. Ya, sedikit lagi Bapak Ibu, mungkin kira-kira sampai 11-15. Oke, Bapak Ibu, ini keyakinan itu. Jadi keyakinan itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan positif yang diyakini oleh siswa. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mungkin pernah disampaikan juga teman-teman lain, kira-kira apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan apa sih bedanya antara kesepakatan dengan keyakinan? Ya. Oke, dari kesepakatan akan muncul sebuah keyakinan dalam diri. Oke, karena kesepakatan itu dilakukan berulang-ulang, ya, dilakukan berulang-ulang, akhirnya dengan secara sadar hati kita akan mengatakan, oh iya, ini adalah sesuatu yang benar. Hati kita memberikan penguatan bahwa yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang benar dan saya harus jalankan. Ya, jadi benar sekali yang disampaikan Bu Ahmad tadi bahwa kesepakatan itu lahirnya dari murid dan guru. Mereka bisa merumuskan bersama-sama. Di dalamnya boleh ada kalimat positif, boleh ada kalimat larangan, tapi khusus untuk keyakinan diupayakan di dalamnya adalah semua pernyataan-pernyataan yang positif, karena itu adalah sebuah nilai yang diyakini kebenarannya. Ini adalah contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas, saling percaya, menjaga barang sesuai pada tempatnya, tepat waktu, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya pernah juga membuat kesepakatan kelas khusus untuk kelas matematika, khusus untuk kelas 9. Saya pernah membuat kesepakatan dengan mereka. Yang pertama adalah hari tepat waktu. Dalam proses itu memang muridnya biasa tidak tepat waktu, saya pun biasanya tidak tepat waktu karena ada beberapa faktor Bapak Ibu. Kemudian saya juga selalu menyampaikan kepada mereka bahwa proses belajar ini akan berberkah, ilmu akan didapatkan itu mungkin sampai dan bermanfaat bagi kita kalau kita saling menghargai. Kemudian izin melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan saya selalu menyampaikan ke mereka bahwa belajar itu adalah proses yang tidak hanya melibatkan kognitif kita, tapi melibatkan juga perasaan kita. Jadi kita memang perlu bahagia Bapak Ibu. Hidup kita singkat, kalau kita tidak bahagia, wah kasihan, ya. Utang boleh banyak, tapi tetap harus bahagia. Boleh banyak tagihan kita di Shopee yang belum di check out, tapi hati tetap harus bahagia Bapak Ibu. Bagaimana berita? Oke, siap. Iya, harus bahagia berita ya? Siap. Karena kebahagiaan itu Bapak Ibu yang akan menentukan diri sendiri. Orang lain tidak punya hak untuk mengukur kebahagiaan kita. Meskipun hari ini saya hanya punya gaji 1 juta misalnya, tapi karena saya merasa cukup, saya merasa bahagia, insya Allah dengan 1 juta itu berberkah, bermanfaat, ya. Tapi meskipun misalnya gaji saya 1 miliar, tapi saya tidak bersyukur, mungkin banyak hal tantangan-tantangan dan itu tidak berkah, ya. Kita saya tidak akan bahagia juga. Jadi Bapak Ibu, Allah itu Maha Adil. Allah itu memberikan kebahagiaan dengan porsi kita masing-masing. Jadi kita harus bahagia Bapak Ibu. Bagaimana Kak Cuma? Siap ya? Oke, siap. Oke.
Bapak Ibu, berikutnya poin ketiga, mohon maaf Bu, sedikit lagi. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Seperti yang disampaikan dulu Muafirah, Bapak Ibu mungkin masih ingat, kebutuhan kita ada 5. Ada untuk survival, ada love untuk dicintai, kemudian ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada penguasaan. Jadi kebutuhan hidup itu kita perlu tahu Bapak Ibu. Kalau misalnya anak-anak kita di dalam kelas melakukan sebuah pelanggaran, mereka mungkin suka mengganggu, bisa saja ada 5 dari kebutuhan ini tidak terpenuhi oleh mereka. Mungkin mereka belasan terus di kelas, bisa jadi mereka mungkin 8, atau bisa saja mungkin mereka punya masalah di rumah, atau bisa saja mereka ingin diperhatikan. Jadi itu biasa anak-anak suka mengganggu tuh, itu biasanya karena mau diperhatikan tuh, mau diperhatikan, mau di nyonyo-nyonyo. Itu adalah kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi. Sekarang ini ada kasus teman-teman. Ibu Dani sedang mengajar bahasa Inggris. Kemudian ada Fajar tidur di dalam kelas. Kemudian Fajar coba, jadi pada saat itu Ibu Dani minta kepada Fajar, coba kau jawab pertanyaan nomor 3 di atas. Yang dilakukan Fajar adalah Fajar tampak malas-malasan, kemudian dia diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Makanya Fajar dan tiduran. Lain kali perhatikan, sudah, silakan duduk kembali. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak diperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, saya tidak tahu Bu. Bagaimana kamu ini Fajar? Tidak kasihan sama ibu kan? Ibu itu sudah capek-capek. Dan Fajar pun masih membisu. Mungkin kasus ini Bapak Ibu pernah ada dalam kelas kita. Sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira di kasus ini kebutuhan apa dari Fajar yang tidak terpenuhi? Kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang. Dia ingin dicintai. Mungkin selama ini Fajar merasa, tidak pernah jadi perhatikan guru, jadi tidur rumah deh. Ya, itu boleh, kasih sayang. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan perhatian, kasih sayang. Atau bisa juga memang kebutuhan awal tadi, yang kebutuhan tentang hidup. Mungkin dia di rumah harus bekerja sampai larut malam, mungkin harus bikin batu, sehingga dia terlambat tidur. Akhirnya di sekolah dia tidur di kelas. Bisa saja teman-teman. Bisa saja selain karena jadi di dalam kelas memang kita sebagai guru tuh harus menganalisis dulu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan siswa saya. Tidak bisa langsung disalahkan. Karena bisa jadi mungkin ada siswa kita mengantuk di kelas karena mungkin semalam dia harus bekerja atau mungkin merawat orang tuanya yang sakit, ya itu banyak hal Bapak Ibu. Jadi harapannya dari proses nanti kita melakukan pendekatan restitusi, mereka bisa digali apa maunya, kemudian seperti apa solusinya. Oke Bapak Ibu, saya kira ini tidak perlu dulu. Sekarang posisi kontrol guru Bapak Ibu. Posisi kontrol guru. Maaf. Posisi kontrol guru ada 5. Tadi ada penghukum. Jadi guru yang memiliki posisi memiliki posisi kontrol penghukum akan cenderung memberikan hukuman kepada siswa. Akan cenderung memberikan nada yang tinggi. Suka esmos gurunya. Setiap ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, gurunya akan langsung reaktif tanpa mengkaji apa sebenarnya yang menjadi permasalahannya. Kemudian ada juga guru yang pembuat rasa bersalah. Kayak tadi si Dani, tidak kasih sama ibu kan, batinnya itu saya menjelaskan, kemudian tidak diperhatikan, itu adalah pembuat rasa bersalah. Jadi siswa diminta untuk menyadari kesalahannya, guru itu
Tetapi dengan kasus begini, mereka akan jadi merasa gagal Bapak Ibu, karena sudah membuat gurunya kecewa. Kemudian berikutnya sebagai teman. Kalau teman, biasanya ketika ada anak-anak yang melakukan kesalahan, itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Oh, tidak apa-apa dia. Jadi guru yang menganggap bahwa siswa adalah temannya, mungkin akan membiarkan yang melakukan kesalahan, sehingga biasanya guru sebagai teman ini hanya dicintai oleh murid itu. Ketika ada guru lain, maka muridnya tidak akan suka kepada guru lain. Ya, seperti itu. Jadi dia hanya mencintai guru yang tadi mereka untuk melupakan kesalahan-kesalahannya. Kemudian berikutnya pemantau. Jadi guru yang pemantau itu biasanya mengaitkan dengan data-data, nilai-nilai. Misalnya, kamu terlambat, kamu harus menyalin sekian halaman, kamu harus membersihkan ini, kamu harus mengerjakan tugasmu tambahan waktu, seperti itu. Kemudian terakhir adalah manajer, di mana guru sebagai posisi kontrol manajer ini adalah guru yang mencoba untuk melakukan refleksi kepada siswa, mengajak siswa untuk menyadari apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa upayakan, sehingga mereka bisa keluar dari permasalahannya. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Kira saya tidak usah terlalu banyak. Nah, contoh pernyataan-pernyataan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini adalah posisi apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah ini penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kenapa salah terus kok? Bagaimana ini? Apakah hukum rasa bersalah, atau dia teman, atau pemantau? Ya, kalau saya melihat ini kamu tidak pernah benar melakukannya, kalau menurut saya ini adalah rasa bersalah, bisa juga hukuman. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Ya, benar. Karena kita sudah berteman, ayo nih, ikuti aturannya demi ibu atau demi bapak. Kita adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai apa dia? Manajer? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa tadi yang keempat? Teman atau mantau ya? Ya, pemantau itu dikaitkan dengan kuantitas tertentu. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer. Jadi kalau manajer itu guru selalu menawarkan beberapa solusi. Solusi itu lahir dari siswa, sehingga mereka yakin bahwa solusi itu baik untuk dia. Dan yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Oke, terima kasih teman-teman. Sedikit lagi ya, mohon bertahan Bapak Ibu sedikit lagi. Nah, paling terakhir penghukum ya. Oke, sebenarnya untuk ini bisa banyak versi Bapak Ibu karena tergantung dari kasusnya. Ya. Oke ya. Sekarang yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses yang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi segitiga restitusi ini adalah upaya untuk menyelesaikan masalah siswa, tetapi mereka benar-benar sadar bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang bisa saja dilakukan oleh siapa saja, dan mereka selalu punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan yang paling penting adalah mereka akan berjanji, mereka akan menyadari bahwa kesalahan-kesalahan itu harus selalu saya upayakan supaya nanti itu akan berakibat positif bagi saya ke depan. Untuk segitiga restitusi ini ada juga Bapak Ibu, ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah merumuskan keyakinan.
Jadi setelah mereka tahu, sadar bahwa paham bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan, mereka akan sadar, oh jadi tidak boleh langkah lagi seperti ini. Saya sudah meyakini bahwa ternyata misalnya terlambat atau ternyata mengganggu teman itu adalah tidak baik, maka saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya kira mungkin seperti itu Bapak Ibu. Beberapa poin tadi mungkin untuk sementara Bapak Ibu itu saja yang saya sampaikan. Sebagai penutup, saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa memang dulu pada saat diberikan siswa, kita selalu berupaya untuk memberikan dia hukuman dengan alasan untuk mengubah siswa kita. Tapi dewasa ini pemberian hukuman, kemudian pemberian konsekuensi yang berat kepada siswa itu justru tidak mengubah siswa kita. Mereka akan menyimpan hukuman-hukuman itu di dalam bawah sadar mereka. Mungkin Bapak Ibu waktu SD dulu ingat dengan guru yang pernah kasih hukuman, ingat dengan guru tak, dan itu membekas di dalam bawah sadar kita, Bapak. Sama dengan kalau kita punya anak di rumah. Setelah saya membaca teori ini, saya jadi berpikir keras ketika misalnya Aisyah atau Ahmad melakukan sesuatu. Saya lagi berpikir keras bagaimana caranya supaya mereka tidak saya hukum lagi. Karena benar-benar mereka tidak tahu Bapak Ibu. Mereka tidak tahu sadar bahwa yang dilakukan itu tidak baik buat dirinya sendiri. Sisa kemudian kita sebagai orang tua, sebagai guru meyakinkan ke diri kita bahwa mereka selalu punya peluang untuk memperbaiki diri sendiri. Di tangan kita sebagai guru untuk meyakinkan mereka bahwa mereka bisa tumbuh menjadi orang-orang lebih baik, orang-orang yang punya attitude yang bagus dan punya kesadaran bahwa nilai-nilai positif, nilai kebijakan itu perlu untuk dipakai. Saya kira mungkin seperti ini Bapak Ibu. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya memberikan waktu mungkin sekitar 5-10 menit. Mungkin ada sesi saya jawab. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan bersama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan untuk menggurui teman-teman semua. Ini hanya adalah proses belajar. Karena saya masih belajar Bapak Ibu, saya juga masih berupaya untuk berbudaya positif. Saya tahu mungkin masih banyak hal-hal yang saya masih jauh dari kata disiplin, tapi saya juga berupaya untuk seperti itu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu diskusi. Mungkin saya minta ada 1-2 pertanyaan ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih pemaparannya Bapak fasilitator kita Pak Muhammad Amin Rauf. Pemaparan yang sangat luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah Pak Amin. Oke, tadi sudah dipaparkan tentang budaya positif. Ada disiplin positif, kemudian ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol, kemudian kebutuhan bertahan hidup ada ya Pak ya? Iya. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini. Oke, dari Ibu Hadidah silakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan beberapa ulasan tentang apa tadi? Ya, dari kontrol apa segala macamnya. Jadi di sini saya berterima kasih sekali kepada pemateri karena sudah ada gambaran-gambaran yang saya tentang materi dan ada ilmu yang saya dapatkan. Jadi di sini ada kesepakatan kelas tadi sempat disampaikan tentang apa-apa yang mau diterapkan di dalam kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini untuk kesempatan kelas ini, saya tadi sempat membaca poin-poinnya. Apakah ini lebih
istilahnya lebih ke siswa untuk penerapannya. Iya. Terus kalau untuk mata pelajaran, misalnya kalau ada 11 mata pelajaran, apakah untuk kesepakatan kelas ini bisa berubah untuk setiap mata pelajaran? Iya. Yang berikutnya Pak, mengenai tentang kontrol guru. Ya, sebagai penghubung di sini kita saya termasuk saya ya, kalau ada siswa saya menghukum siswa. Jadi di sini saya lebih dominan ke penghukum daripada ke teman. Ya, jadi mungkin ada solusi bagaimana supaya kita sebagai guru lebih meminimalkan penghukum dan lebih dominan ke teman. Oke, makasih Pak. Masih ada lagi satu? Oke, next. Oh ya, Ibu Rahmawati Galuh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sempat dibahas sama Pak Ani tentang motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Ada satu kasus Pak, pada saat mengajar, anggaplah ada siswa yang tidak mau diam, dia terus mengganggu, berapa kali ditegur, masih aktif dalam kelas. Dan ini saya tanyakan, bagaimanakah cara untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya, motivasi eksternalnya, dan restitusinya itu bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Terima kasih yang luar biasa atas respon yang diberikan oleh teman-teman semua, terutama untuk Bu Hadijah dan Ibu Rahmawati Galuh. Tadi Bu Hadijah memberikan respon 2 pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama terkait dengan kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu boleh berubah-ubah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing? Bapak Ibu, sebenarnya Pak, saya pause dulu deh. Siap. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bu Hadijah atas pertanyaannya. Tadi Bu Hadijah menyampaikan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah kesepakatan itu bisa berubah sesuai dengan mata pelajarannya? Benar sekali Bapak Ibu, bahwa kesepakatan ini adalah sesuatu yang kita susun dengan siswa kita. Jadi antara kelas 7, wali kelas 7 dengan wali kelas lain itu bisa saja berbeda, tergantung nanti apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam kelas. Jadi kesepakatan itu disusun berdasarkan apa kebutuhan mereka, apa yang menjadi fokus nilai yang ingin mereka tanamkan, maka itu adalah kesepakatannya. Jika misalnya saya sebagai guru mengajar di kelas 9 dan mengajar di kelas 7, saya memperlakukan kesepakatan yang berbeda, maka boleh saja Bapak Ibu. Intinya adalah kesepakatan itu pada saat merumuskannya kita melibatkan semua siswa, mengajak mereka untuk berpendapat dan mengajak mereka untuk memvalidasi dan menyetujui kesepakatan kita. Karena yang menjalankan kesepakatan itu siapa Bapak Ibu? Ya, mereka semua. Jadi kalau mereka merasa bahwa ini adalah hasil dari kesepakatan saya, maka mereka akan berupaya penuh untuk menjalankan itu. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kesepakatan itu boleh disesuaikan dengan kondisi kelas, boleh disesuaikan dengan kondisi siswanya. Itu tidak harus sama dengan kelas yang lain. Tapi intinya kesepakatan itu diupayakan memuat nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai yang akan mengacu kepada mereka mencapai tujuan bersama. Seperti itu Kak. Kemudian kedua, kontrol guru sebagai penghukum. Memang Bapak Ibu dewasa ini penghukum itu memang tidak bisa lepas dari kita sebagai guru. Jadi ini adalah sebuah proses kita belajar Bapak Ibu. Penghukum itu, kenapa kemudian kita memberikan hukuman kepada siswa kita? Karena kita menganggap kita dulu sebagai siswa adalah produk atau hasil dari kita. Kita dulu sering dihukum, kita
kita dulu sering dibentak, dijemur, dan kita sekarang berhasil. Mungkin orang-orang mengatakan, dulu saya dihukum jadi berhasil kerja, tapi sekarang Bapak Ibu, sekarang dunianya berbeda. Sekarang dewasa ini anak-anak itu lebih kenapa kemudian di negara barat sana ada siswa yang rela membunuh gurunya, rela untuk mempidanakan gurunya, atau mungkin di Indonesia rela itu karena bisa saja ada muncul benih-benih kebencian, dendam dalam dirinya. Jadi ini menjadi pilihan Bapak Ibu, apakah kita akan terus menjadi penghukum atau tidak. Jadi secara hal yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk ketika misalnya siswa kita melakukan kesalahan, kita mencoba untuk mengajak mereka, kita mencoba untuk berdiskusi, mengajak mereka apa sih yang menjadi dasar mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian kita validasi lagi, apakah semua kebutuhan mereka sudah terpenuhi. Kemudian kita analisis lagi, jangan-jangan di rumahnya ada konflik, mungkin mereka ada permasalahan dengan ibunya, mungkin mereka broken home, atau mungkin mereka tinggal dengan neneknya. Itu kan banyak faktor teman-teman. Jadi betul-betul perlu sedikit kesabaran dari guru untuk mengupayakan proses ini. Terkait dengan pertanyaan dari Bu Ahmad tadi, bagaimana dengan siswa ada yang suka mengganggu? Jadi biasanya Bapak Ibu, siswa-siswa yang suka mengganggu ini adalah siswa-siswa yang jiwanya itu tidak masuk di pelajaran kita. Bisa saja siswa-siswa yang suka mengganggu di dalam kelas itu adalah orang-orang yang tidak tertarik dengan pelajaran kita. Mungkin mereka merasa diabaikan, atau mungkin kita sebagai guru di dalam kelas tidak mengakomodasi keinginan mereka, atau mungkin mereka bosan. Nah, salah satu yang bisa ditawarkan oleh teori dari Bapak Kendri Dewantara, bahwa tugas kita sebagai guru adalah menuntun mereka bagaimana kita sebagai guru harus bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa tadi. Mungkin siswa kita tadi yang suka mengganggu itu adalah anak-anak yang tidak tenang, anak-anak yang kinestetik, ya. Mereka suka bergerak. Ketika mereka misalnya guru biasanya mungkin menjelaskan di papan, berikan soalnya, sekarang mencatat, ini soalnya, ini contohnya. Mereka tidak cukup dengan itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan media-media tertentu, misalnya menggunakan laptop, ada mungkin video bisa ditayangkan, atau mungkin mereka bisa, kalau IPA, mereka bisa praktek di alam, mengamati benda-benda tertentu, mengamati tumbuhan, mengamati hewan. Dengan begitu mereka bisa bergerak, karena anak-anak ini Bapak Ibu mungkin punya energi yang banyak. Jadi mereka selalu bergerak, apalagi mungkin mereka hobi olahraga, mereka suka bergerak kemana-mana. Jadi ketika misalnya diminta untuk selalu duduk di tempat mengerjakan tugas secara tenang, itu mungkin mereka tidak nyaman. Jadi intinya adalah guru harus melakukan pendekatan. Mereka harus melakukan beberapa tawaran-tawaran metode, melakukan beberapa. Jadi kalau misalnya hari ini di luar kelas, mungkin besok di dalam kelas mungkin diskusi, atau mungkin memberikan permainan lewat kuisis misalnya, atau mungkin memberikan tayangan YouTube. Itu bisa mengajak mereka untuk lebih mengikuti kelas kita. Mungkin kemudian terkait dengan restitusi, langkah apa yang kita lakukan? Ya itu tadi, kita harus mencoba untuk menerapkan 3 langkah restitusi. Jadi mencoba untuk memvalidasi mereka, mungkin memanggil secara khusus, mengajak mereka untuk berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih yang ada di pikiran mereka sehingga tampil selalu muncul keinginan untuk mengganggu? Itu yang kemudian kita harus validasi, kita harus tanya ke mereka apa masalahnya. Atau mungkin jangan-jangan mereka tidak suka dengan gurunya. Dari situ kita bisa akan menggali lebih banyak, menggali apa yang menjadi pemicunya. Itu yang akan selalu diupayakan sehingga mereka pelan-pelan bisa menjadi siswa yang diinginkan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya lanjutkan sedikit dari Bapak Ibu. Kira-kira
setelah kita lakukan restitusi masih begitu penting, begitu terus. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, upaya restitusi ini adalah upaya yang tidak hanya satu kali. Kita ada mungkin anak-anak yang ketika diberikan restitusi dengan mereka berdiskusi, mereka langsung sadar. Tapi ada anak-anak yang beberapa kali, ada yang harus bersampai 5-4 kali, mungkin ada yang sampai 10 kali, sehingga mereka baru sadar seperti itu. Jadi memang tugas kita sebagai guru ini tidak gampang Bapak Ibu. Kita harus berupaya kemudian bersama mereka. Mereka ini adalah selalu berproses. Jadi betul menjadi guru ini bukan hal yang sangat mudah. Mungkin seperti itu Bu. Ya. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin saya kira cukup ya teman-temannya, karena sekarang sudah pukul 19.15. Kita juga mau sholat Jumat. Saya sebagai pribadi mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah membersamai saya dan sekarang tugas ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu upayakan bersama saya ini menjadi ladang ibadah buat kita semua, dan insya Allah bisa menjadi pelajaran baru buat kita. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari saya. Mohon maaf saya meminta waktu kita semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih juga untuk hari ini atas sesi berbagi ilmu dari Bapak Muhammad Amin. Jadi yang bisa dikatakan hari ini adalah sebenarnya budaya positif itu dimulai dari diri kita dulu. Kapan kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, maka kita sudah bisa menerapkannya di lingkungan sekolah. Oke, Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih atas kedatangannya. Semoga next Bapak Ibu bisa ikut bergabung bersama kita menjadi calon guru penggerak di angkatan berikutnya. Oke, selanjutnya ada sesi foto dulu. Jadi saya tutup dulu ya. Kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Sarifudin SPD, Kepala SMP Negeri 2 Bajem Barat, ingin menyampaikan pendapat tentang guru kami, yaitu Bapak Haji Muhammad Amin, yang setahu kami bahwa beliau ini adalah selain sebagai guru, dia juga sebagai wakasek urusan kurikulum dan sebagai fasilitator guru penggerak. Kemudian dia CGP rekognisi. Selain itu di dalam beliau ini di dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, yaitu senantiasa memberikan ruang yang sejuk bagi siswa, baik itu dari metode pembelajaran, teknik-teknik penilaian, sehingga kelihatan bahwa siswa itu sangat senang terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Amin ini. Selain itu, beliau juga selalu memberikan arahan-arahan positif kepada guru lain untuk ikut di dalam kegiatan ini, yaitu sebagai CGP. Dalam hal ini diharapkan bahwa semua guru bisa ikut
di dalam kegiatan ini untuk menambah wawasan terhadap bagaimana pembelajaran yang seharusnya yang kita lakukan di sekolah. Dengan demikian, harapan kami sebagai kepala sekolah, kami juga berharap bahwa semua guru yang ada di sekolah kami ini bisa terdaftar sebagai calon guru penggerak. Nah, itu karena dari sekian banyak guru itu dapat memberikan inspirasi yang sangat positif terhadap teman-temannya lain. Dia memberikan pembalik, memberikan arahan-arahan kepada guru bagaimana proses pembelajaran yang semestinya dilakukan. Sehingga kami berharap sekali lagi bahwa semua guru yang ada di sekolah kami ini bisa terdaftar sebagai calon guru penggerak, sehingga apa yang kita harapkan dalam proses pembelajaran ini bisa terlaksana dengan baik. Saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ifadah. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Muhammad Amin Rauf yang sekarang sedang melaksanakan CGP rekognisi, yang mana beliau juga adalah seorang fasilitator untuk calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Riau. Saya akan memberikan testimoni terhadap apa yang sudah beliau lakukan selama ini di sekolah. Kemudian beliau juga sudah melakukan diseminasi budaya positif terhadap teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Menurut saya, selama ini beliau sudah melaksanakan banyak hal budaya positif di sekolah. Beliau salah satu guru yang selalu memberikan kami motivasi untuk terus maju, untuk terus belajar, dan tentunya untuk berbuat banyak untuk murid-murid kami di sekolah. Yang saya lihat selama ini setelah beliau sudah mengimbaskan kepada kami masalah budaya positif yang ada di sekolah, bagaimana menangani siswa tanpa kekerasan, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus siswa dengan cara segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas. Semoga kedepannya kami berharap bahwa kami bisa mengikuti jejak beliau, melaksanakan hal-hal yang bisa membawa perubahan positif di sekolah kami. Sukses terus buat Pak Amin, dan selalu bersedia meluangkan waktunya untuk kami, berbagi dengan kami. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ifadah. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Muhammad Amin Rauf yang sekarang sedang melaksanakan CGP rekognisi, yang mana beliau juga adalah seorang fasilitator untuk calon guru penggerak angkatan 6 Provinsi Riau. Saya akan memberikan testimoni terhadap apa yang sudah beliau lakukan selama ini di sekolah. Kemudian beliau juga sudah melakukan diseminasi budaya positif terhadap teman-teman rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Menurut saya, selama ini beliau sudah melaksanakan banyak hal budaya positif di sekolah. Beliau salah satu guru yang selalu memberikan kami motivasi untuk terus maju, untuk terus belajar, dan tentunya untuk berbuat banyak untuk murid-murid kami di sekolah. Yang saya lihat selama ini setelah beliau sudah mengimbaskan kepada kami masalah budaya positif yang ada di sekolah, bagaimana menangani siswa tanpa kekerasan, bagaimana menyelesaikan kasus-kasus siswa dengan cara segitiga restitusi, kemudian membuat keyakinan kelas. Semoga kedepannya kami berharap
bahwa kami bisa mengikuti jejak beliau, melaksanakan hal-hal yang bisa membawa perubahan positif di sekolah kami. Sukses terus buat Pak Amin, dan selalu bersedia meluangkan waktunya untuk kami, berbagi dengan kami. Dan sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Makfira. Saya adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 Bajeng Barat, mengajar mata pelajaran IPA. Tanggapan saya mengenai kegiatan diseminasi yang dibawakan oleh Pak Amin di sekolah kami, alhamdulillah saya merasa sangat senang dan bersyukur sekali karena dari kegiatan tersebut kita mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah. Kita bisa mengetahui bagaimana membedakan antara hukuman dan konsekuensi, kemudian bagaimana cara menerapkan restitusi yang baik kepada murid-murid kita yang bermasalah di sekolah. Serta kita juga mengetahui bagaimana posisi kontrol seorang guru yang sebaiknya dimiliki, serta mengetahui 5 kebutuhan dasar murid yang harus diketahui oleh seorang guru. Demikian tanggapan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kegiatan diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat sekali. Sukses buat Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.